Persiapan jelang tampil di IBL musim 2023-2024 dengan segala perubahan aturannya telah dilakukan oleh seluruh klub peserta. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, di musim depan IBL akan menerapkan pertandingan dengan format home and away. Tiap klub juga diizinkan untuk merekrut 3 pemain asing dan 1 pemain heritage atau naturalisasi. Home away itu kan bagaimana supaya nanti pemasukannya itu menjadi pemasukan klub. Kemudian fansnya itu menjadi fansnya mutlak klub, bukan fansnya liga gitu, tapi fanatisme terhadap klub tersebut. Nah, untuk menuju ke sana, kita harus memastikan setiap pertandingan di home-nya itu pertandingannya kompetitif. Artinya kita bicara produk atau kita bicara tim. Ya untuk menjadi tim yang lebih kompetitif, ya pemain asingnya. Namun imbas dari format home and away ini adalah klub harus menganggarkan biaya operasional yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dengan segala persyaratan yang ditetapkan IBL, tiap klub juga harus mencari gor yang memenuhi standar untuk menggelar pertandingan. Ya buat gue harus dipaksakan, karena kalau nggak dipaksakan mau kapan, satu. Kedua, kalau tentang home-nya Bumi Borneo, ya seharusnya emang Bumi Borneo ini menyelenggarakan home itu di Pontianak. Tapi kan emang sarana prasarana di Pontianak nggak memenuhi syarat, jadi kita dikasih leluasa sama IBL buat cari kota lain. Karena ini bisa dibilang tahun pertama, ya harapannya sih ada beberapa regulasi yang mungkin diminta, ya sedikit ada inilah, ada sedikit bahasanya kelonggaran, yang kita harapin itu, tapi ya kita tetap support. Aturan soal jumlah pemain asing dan naturalisasi atau heritage juga menuai pro dan kontra di kalangan pemain. Level persaingan yang semakin tinggi membuat pemain lokal harus meningkatkan kemampuannya untuk bisa mendapatkan tempat di tim utama. Saya berfokus untuk melihat sisi yang lebih baiknya bahwa levelnya akan meningkat. Level dari pemain-pemain lokal sendiri akan meningkat. Ketika pemain tersebut bisa main di level yang lebih tinggi, ya saya rasa level liganya juga akan meningkat dan yang itu akan berbanding lurus sama prestasi tim nasional. Mendingan tetap kayak kemarin atau sekarang deh aturannya untuk soal pemain asing? Seperti kemarin satu aja sih. Soalnya kan biar pemain lokalnya tuh banyak minute play gitu kan. Kalau misal 3 asing itu lokalnya tuh ya banyak yang, apalagi kita banyak tadi yang nggak main, itu kasihan juga gitu. Mau nggak mau pemain lokal kita jadinya harus step up. Jadi dengan adanya pemain asing yang banyak, mau nggak mau kita harus naikin skill kita untuk bisa bersaing sama mereka. Jadi menurut saya sendiri sih. Pro dan kontra di tiap diberlakukannya aturan yang baru adalah hal yang wajar. Dan menurut IBL, pihak Liga juga sudah menyampaikan rencana perubahan ini kepada klub-klub peserta di tahun 2019 lalu. Ini bukan dadakan. Jadi rencana yang kita lakukan 2024 itu yang sudah kita share di akhir 2019 waktu itu. Pertama kali kita ya melakukan perbaikan-perbaikan di sisi liganya ya. Jadi bukan tiba-tiba yuk tahun depan home away. Ini perjalanan udah panjang. Jadi siap atau nggak siap harus dicoba, harus segera dicoba ya? Harus coba. Kalau nggak ya lingkarannya akan begitu-begitu lagi. Sebagai liga basket tertinggi di tanah air, perjalanan IBL untuk menjadi liga yang benar-benar profesional memang masih butuh proses panjang. Tak hanya itu, konsistensi dalam pembuatan dan penegakan aturan main juga mutlak diperlukan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.